Baik, silakan kelompok kedua mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, silakan kelompok kedua untuk segera dimulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan kuliah daring pada hari ini. Adapun salawat dan katakan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi dan Pengembangan Organisasi Industri di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kita yaitu Amma Yusrikun. Kepada beliau dipersilahkan. Baiklah.
Saya akan menjelaskan tentang pembahasan kami. Yang pertama pembahasannya mengenai organisasi industri, perkembangan industri di Indonesia, dan strategi industri di Indonesia. Langsung saja, yang pertama ada definisi organisasi industri, yaitu organisasi industri membahas mengenai pasar dan industri, termasuk di dalamnya interaksi kompetisi antar perusahaan dalam suatu industri, dan organisasi industri merupakan penerapan praktis dari ilmu mikroekonomi. Selanjutnya ada cabang ilmu organisasi industri. Struktur pasar. Struktur pasar fokus pada cara perusahaan berkompetisi dengan perusahaan lainnya dalam satu industri. Lalu ada teori perusahaan. Teori perusahaan ini melihat perilaku perusahaan secara lebih dalam dengan menganalisis semua unsur ekonomi yang melatar belakangi perilaku perusahaan. Misalnya, menemukan motivasi atas aksi merger dan akuisisi yang sering terjadi dalam persaingan bisnis. Selanjutnya, perkembangan organisasi industri di Indonesia. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi, di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Lalu, perindustrian di Indonesia telah berkembang pesat, namun di beberapa daerah berdampak pada sektor pertanian karena pergusuran lahan. Pertanian untuk dibangun pabrik industri. Selanjutnya ada faktor-faktor pembangkit industri di Indonesia, antara lain teknologi, struktur organisasi, dan kepemimpinan. Dan ada juga faktor penghambat perkembangan industri di Indonesia, antara lain keterbatasan teknologi, keterbatasan SDM, dan keterbatasan dana pemerintah. Untuk selanjutnya, masalah dampak positif dari pengangguran akan dijelaskan oleh teman saya, Tengku Rian. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama itu dampak positif dari pembangunan industri. Yang pertama itu menambah penghasilan penduduk, menghasilkan aneka barang, memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi ketergantungan dengan negara lain, membesar penggunaan bahan mentah, dan bertambahnya devisa negara. Selanjutnya dampak negatif dari pembangunan industri yaitu yang pertama tadinya arus urbanisasi, yang kedua jadinya pencemaran lingkungan, adanya sifat konsumerisme, lahan pertanian semakin kurang, cara hidup masyarakat berubah, limbah industri menyebabkan polusi tanah, jadinya peralihan mata pencaharian. Selanjutnya strategi industrialisasi di Indonesia. Perkembangan sektor industri mengacu pada pencapaian pada stabilitas ekonomi mikro yang dinamis. Strategi industrialisasi pada awal masa Orba membuka kesempatan bagi investor asing dan domestik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang PMA dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMBN. Hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih strategi industri yaitu yang pertama, sumber daya alam dan faktor produksi cukup tersedia di dalam negara. Yang kedua, potensi permintaan di dalam negeri yang memadai. Mendorong perkembangan sektor industri manufaktur di dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja. Selain terakhir, mengurangi ketergantungan terhadap impor, yang juga berarti mengurangi defisit saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami, dan kami akan membuka sesi pertanyaan kepada kawan-kawan atau memang para peserta yang memang tidak paham tentang masalah makalah kami, mungkin bisa tanyakan.
Baik, tadi sudah kita dengar presentasi dari kelompok kedua ya mengenai strategi perkembangan organisasi industri di Indonesia ya. Oke, kelompok kedua membuka sesi pertanyaan kepada kawan-kawan mahasiswa semua. Silakan kalau ada pertanyaan memberikan bagaimana pertanyaannya. Saya Bu, Siapa? Rifki Mustafa Maulana. Kamal Bu. Mustafa. Oke, silakan Mustafa. Saya ingin bertanya pada kelompok yang kedua, apa yang menjadi hambatan khususnya industri pada masa pandemi seperti ini, Bu? Oke, berarti di sini pertanyaannya hambatan ya dari industri pada saat terjadi pandemi ini ya. Ya, Bu. Oke, silakan kelompok kedua mencatat pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain? Ada, Bu. Oke, silakan Raffi. Untuk pertanyaannya, Bu, sampai kapan Indonesia tertinggal revolusi industri? Oke, sampai kapan Indonesia tertinggal dengan revolusi industri ya? Oke, ada pertanyaan lain? Asfi menanya, Oke, gimana Asfi pertanyaannya? kan tadi ada disebutkan dampak negatifnya itu berupa konsumerisme. Apa yang dimaksud dengan konsumerisme dan bagaimana dampaknya? Oke, Bu, satu lagi Bu, Andi Bu. oh Andi. Oke, silakan Andi. Andi lebih nggak nanya ke pemateri, tapi gue nanya ke moderator. Kan kalau kelompok kan biasanya kalau kerja kelompok jadi harus semuanya itu kan menguasai materinya. Jadi Andi kali ini nanya ke moderatornya. Jadi Ke moderatornya. ya ke moderatornya. Jadi gimana sih, coba sederhanakan sih gimana cara manajemen strategi manajemen untuk membangun sebuah organisasi industri itu, coba lebih sederhananya gimana penyampaian yang mudah dipahaminya, gitu aja Bu dari Andi. Terima kasih. Oke, mungkin di sini Andi lebih kepada bagaimana penyajian materinya ya secara sederhana aja gitu ya terkait Ya. dengan strategi perkembangan organisasi di industri di Indonesia ya. Kira-kira begitu Bu. Oke, Ya, ayo terima kasih, ini Tungkurian sama Mustafa sama Yusrikun. Bukan Selaku pemateri Bu, moderator ya. pemateri sudah pasti paham sedikit banyaknya tentang strateginya, lebih ke moderator yang kelompok lainnya. Oke. Oke, bisa buat secara lebih sederhana ya, gitu pembahasannya ya. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin cukup ini dulu ya. Kita kasih kesempatan untuk kelompok kedua untuk membuat jawaban atau mungkin sudah menemukan jawaban, boleh silakan menjawab. Baiklah, untuk pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mustafa Kamal. Apa kendala atau hambatan dari industri dalam masa pandemi? Yang menjadi hambatan bagi pelaku industri dalam pandemi ini terutama adanya kendala dalam hal penyaluran logistik. Lalu kesulitan mendapatkan bahan-bahan produksi dari pihak yang menyalurkan bahan-bahan produksi. Oke. Sekian Bu. Oke, berarti dari AMA hambatannya itu dari segi bahan baku ya,
bahan baku dan penyaluran logistiknya. Oke, kemudian penyaluran logistiknya itu yang menjadi hambatan di saat masa pandemi ini ya. Oke, gimana Mustafa bisa menerima? Paham Bu, paham. Paham Jelas. ya. Oke, jadi memang untuk masa pandemi sekarang ini yang paling menjadi hambatan untuk perkembangan industri itu dari memperolehan bahan bakunya ya. Mungkin di sini untuk biaya bahan bakunya itu menjadi lebih tinggi. Kemudian bagaimana distribusi dari barangnya itu gitu ya. Bagaimana disalurkan kepada konsumennya. Mungkin di sini tingkat pelayanannya ya gitu yang harus ditingkatkan. Nah, kalau sekarang mungkin kalau dulu pelayanannya itu secara langsung bisa dilakukan terhadap konsumen. Nah, kalau ini mungkin lebih banyak penyalurannya atau pendistribusian outputnya itu melalui media-media gitu ya. Oke. Namun tidak menutup kemungkinan gitu ya, misalnya dengan adanya pandemi ini kan adanya banyak sekali ya dampak positif ya terutama di negara Indonesia gitu ya. Jadi kita yang tadinya itu gagap teknologi, tapi dengan adanya pandemi ini kita semakin lebih maju gitu, lebih kayak sistem perkuliahan yang sekarang ini. Dulunya kita nggak tahu ya, nggak pakai ya perkuliahan pakai Zoom seperti ini, tapi karena situasi ini maka mendesak kita dari yang kita nggak tahu, tapi sekarang kita sudah bisa gitu mengaplikasikan sistem perkuliahan yang terbaru yang seperti ini gitu ya, atau bahkan nanti ke dari suatu industri gitu. Jadi harus meningkatkan pelayanannya melalui media sosial gitu. Oke, pertanyaan yang lain? Baik Bu, Ibu mau jawab pertanyaan dari Ansy Rehan. Apa itu konsumerisme dan dampaknya? Konsumerisme merupakan sebuah ideologi atau keyakinan akan paham atas gaya hidup individu, kelompok, dan organisasi dalam menggunakan barang-barang hasil produksi tanpa memikirkan manfaat barang tersebut, melainkan hanya dijadikan sebagai simbol kesenangan semata. Adapun dampak dari konsumerisme ini, itu ada dampak positifnya dan ada juga dampak negatifnya. Adapun dampak positif yaitu membuka dan memperluas lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Kemudian ada meningkatkan motivasi untuk lebih bekerja keras demi menambah jumlah pemasukan atau pendapatan. Adapun dampak positifnya, mengurangi makna dari dana atau uang sendiri dan memicu tekanan sosial, timbulnya ketimpangan kelas sosial, menambahkan angka kemiskinan, menciptakan gaya hidup tidak hemat atau boros. Mungkin seperti itu. Bagaimana Asfi Rehan? Gimana Asfi, bisa menerima? Bisa dimengerti Bu. Bisa ya, insya Allah ya. Itu memang jelas ya dampak atau pengertian dari konsumerisme ini ya. Jadi lebih dipengaruhi oleh gaya hidup gitu. Dan dampak positifnya mungkin di sini kalau itu barangnya itu yang dihasilkan oleh negara kita sendiri, mungkin di sini akan meningkatkan produksi gitu ya. Dan kemudian bisa membuka lapangan kerja juga gitu. Tapi kalau misalkan barangnya itu lebih cenderung barang-barang yang impor, nah ini akan membuat negara kita ini barang-barang yang dihasilkan oleh dalam negeri bisa tidak ada yang membeli gitu karena dipengaruhi oleh gaya hidup ya. Nah, dan mungkin ini bisa diterima ya. Sudah jelas ya ini ya jawabannya ya. Oke, ada pertanyaan yang lain ingin dijawab? Tadi yang udah dijawab pertanyaan dari Mustafa sama pertanyaan dari Asfi ya. Tinggal pertanyaan dari Rafli sama Andi ya. Pertanyaan dari Rafli, sampai kapan Indonesia tertinggal dengan revolusi industrinya? Gitu ya Rafli ya?
Iya, Bu. Ya. Baik, mungkin Rian akan menjawab pertanyaan dari Raffi ya tadi ya, yang masalah sampai kapan Indonesia ketinggalan revolusi industri ya. Industrinya. Iya. Oh iya. Mungkin akan mencoba menjawab ya. Yang pertama mungkin kalau memang kita katakan sampai kapan, sampai Indonesia bisa apa namanya, sampai Indonesia tidak mengimpor satu barang yang memang barang tersebut dimiliki oleh negara itu sendiri. Maksudnya gini, Bu. Terkadang kita tidak pernah mencintai apa yang menjadi produk dari dalam negeri, tapi kita lebih apa namanya, mencintai produk di luar negeri. Maka di saat memang kita tidak mencintai hal tersebut, maka tidak akan ada namanya revolusi industri. Maka oleh sebab itu, maka oleh sebab demikian, keuangan yang diterima oleh negara dari sebuah apa namanya, dari sebuah perdagangan itu tidak cukup untuk kita melakukan sebuah revolusi. Menurut Rian seperti itu, Bu. Karena yang pertama sekarang kalau emang kita katakan pendapat utang dari negara Indonesia ini sudah melebihi daripada 6 angka yang drastis, Bu. Itu 6 pokoknya atas rata-rata lah pokoknya gitu, Mbak. Saya lupa pula angkanya berapa. Semakin meningkat gitu ya ceritanya. Ya, pokoknya semakin meningkat. Tapi pada pemerintah dalam untuk masa perdagangan ini sudah mengeluarkan lebih daripada 78 triliun, Bu, untuk masalah perdagangan ini. Udah bagaimana pokoknya mereka sudah berutang untuk memang bisa memperbaiki ekonomi. Tapi kalau menurut Rian pribadi, seandainya kalau memang hal untuk memang kita lebih mencintai luar negeri daripada dalam negeri, revolusi ini dia tidak akan pernah terjadi. Jadi seperti itu, Bu. Oke, gimana Rafli? Bisa menerima nggak jawaban yang sudah diberikan oleh Rian tadi? Kurang menerima sih, Bu. Kan yang Raffi tanya, Bu, revolusi industri kan bukan berarti impor, tapi gimana cara memanfaatkan sumber daya yang ada. Itu revolusi artinya itu bukan dari segi dagang atau impor, bukan itu yang Raffi tanya, Bu. Kan di Indonesia sendiri kalau dari teknologi jauh kali, Bu. Jadi sampai kapan bisa memanfaatkan teknologi, Bu? Itu maksud Raffi, Bu. Kan namanya aja revolusi industri. Gimana cara mengelola. Oke, jadi Rafli kurang bisa menerima ya kalau misalkan bagaimana kita supaya nggak tertinggal lagi dari revolusi industri itu, nggak bisa menerima dari segi bahwa kita itu cuma berhenti untuk mengimpor gitu ya. Ada hal-hal lain gitu menurut Rafli ya. Iya, Bu, kan namanya revolusi industri itu berarti ada revolusi dari bidang industri, baik itu teknologi atau apa, Bu. Kan itu maksudnya, Bu. Oke. Iya. Oke, mungkin Rian ingin memberikan tanggapannya lagi, mungkin ingin menjawab, menambahnya lagi. Mungkin ya mungkin saya setuju juga dengan, mungkin saya tadi lebih ke impor ekspor saya membahas, tapi kalau emang saya segi teknologi juga salah satu penyebab kita tidak ada namanya revolusi industri di Indonesia kalau emang teknologi tidak maju. Mungkin itu juga, Bu, ingin saya tambahkan. Terima kasih Rafli sudah menambahkan juga kan gitu. Memberikan sanggahan gitu ya supaya gitu ada ya. jawaban yang terbaik gitu ya. Oke, Rafli, gimana ini tambahannya mungkin dari segi teknologi gitu, kita harus lebih up to date gitu ya, menggunakan Ya, teknologi kalau yang udah canggih. teknologi terbaru, bukan ya pasti kan hasilnya kan nggak lakuin impor lagi, Bu. Mungkin teknologi mungkin, Bu. Oke, sudah bisa menerima ya. Ya, Bu. Oke, berarti jawabannya itu mungkin kita harus
berhenti gitu dengan gaya hidup impor gitu ya. Dan mungkin dari segi peningkatan kualitas teknologinya gitu ya. Mungkin sedikit tambahan dari saya gitu ya. Dan yang mungkin kalau menurut saya ini sudah merangkup semua gitu. Jadi intinya untuk kita supaya nggak tertinggal lagi dengan revolusi industri itu, mungkin kita berhenti yang namanya ketergantungan dengan negara luar. Baik dari segi produknya, nah kita berhenti mengimpor. Nah kemudian dari segi teknologinya gitu ya, kita bisa menghasilkan teknologi sendiri kalau bisa gitu ya, dan menggunakan teknologi-teknologi yang maju. Nah kemudian dari segi tenaga kerjanya gitu ya. Jangan mengimpor tenaga kerja dari luar. Pakailah tenaga kerja yang ada di dalam negeri kita sendiri gitu ya. Dan kemudian dari segi bahan baku gitu. Dan bahan bakunya itu kita punya bahan baku, bukan nggak ada gitu ya. Tapi bagaimana mengelola bahan baku atau sumber daya yang kita miliki ini supaya produksinya itu bisa dalam jangka panjang gitu ya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sini. Nah, dengan disertai dengan teknologinya juga gitu. Nah itu menurut saya gitu ya. Nah gimana Rafli? Bisa menerima nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Berarti intinya kita harus berhenti yang namanya ketergantungan dengan negara luar ya, supaya kita tidak tertinggal dari revolusi industri. Nah, kemudian pertanyaan dari Andi gimana? Andi ulang, Bu. Oke, gimana Andi? Coba sederhanakan bagaimana strategi memanajemen membangun sebuah organisasi industri. Ya, baik, terima kasih. Nah, dalam membangun strategi ini berkaitan dengan sebuah keputusan. Sebuah keputusan besar dalam organisasi tersebut untuk melakukan sebuah usaha berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan yang kompetitif dalam sebuah perusahaan atau industri tertentu. Nah, dalam strategi juga sangat penting untuk Oke, gimana nih? Kok tiba-tiba suaranya hilang nih? dari ulang ya. Oke, jaringan ini ya. Oke, coba Salmina menjawabnya kembali. Dalam strategi harus berkaitan dengan sebuah keputusan. Sebuah keputusan besar yang dihadapi organisasi tersebut dalam melakukan sebuah usaha gitu berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan harus mampu menciptakan keunggulan yang kompetitif dalam sebuah perusahaan atau dalam suatu instansi. Nah, dalam strategi ini sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi tersebut. Nah, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa harus mempelajari strategi yang tadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Oke, gimana Andi? Bisa menerima nggak ini jawaban yang sudah diberikan oleh Salmina? Gimana Andi? Saya nggak bisa mendengar ini suaranya. Kayaknya Kurang bisa jaringannya itu mendengar, Bu, semakin tapi buruk dari ya. yang Andi tangkap bahasanya kurang disederhanakan. Maksudnya kan Andi butuh penjelasan secara sederhana. Oke, Kan gimana dalam dari manajemen itu kan kayak ada fungsi manajemen itu kayak ada planning, organizing, directing, dan controlling. Suara Bandi jauh. Halo, dengar? Dengar ya. Nah, ya. mungkin bahasanya kurang lebih disederhanakan. Maksud yang Andi mau itu gimana sih cara menyederhanakan itu kan di dalam manajemen itu kan kita
kita tahu, pernah kita pelajari bahwasannya fungsi itu ada kayak planning, organizing, directing, dan controlling. Nah, Andi juga nggak tahu gitu, gimana cara lebih mensederhanakannya gitu. Kaitannya dengan strategi pembangunan organisasi industri ini. Itu sih. Ya harus gimana? meningkatkan sebuah kemampuan dari orangnya maupun dari perusahaan untuk mencegah sebuah masalah yang terjadi gitu. Itu yang untuk strateginya. Mungkin ada tambahan dari yang lebih tahu lah. Mungkin dari Oke, Ibu. dari kawan kelompok yang lain, ini ada Rian, Suci Humaira, kemudian ada Fajar Abdullah. Fajar Abdullah nggak hadir ya. Ada Amma, ingin menambahkan? Gimana? Mungkin Rian sedikit menambahkan, Bu. Mungkin kalau masalah mungkin disangka aja nanti apa. Mungkin Rian cuma menambahkan cuma sedikit itu apa namanya, lebih kepada mengatur atau mengatur strategi bagaimana kita memanajemenkan sebuah industri tadi yang tadi Pak gimana? Pertanyaannya lupa tadi Bu. Bagaimana strategi memanajemenkan membangun organisasi industri? Gitu ya Andi ya pertanyaannya ya? Iya Bu. Mungkin coba menjawab Bu ya. Kalau emang salah disangka yang apa. Bagaimana cara membangun strategi? Mungkin caranya dari segi mengatur, bagi segi mengatur kan kita kan kalau emang di sebuah perusahaan ini kita memiliki struktur manajemen. Struktur manajemen ini bagaimana caranya yang memang seorang atasan mengatur bawahannya. Itu kita katakan juga sebuah organizing. Organisasi ya, organisasi ya. Ya, maksudnya di dalam sebuah struktur manajemen. Itu mungkin sesimpel-simpelnya itu adalah bagaimana cara mengatur. Kalau memang kita katakan hal yang memang sulit ya kita ngatur karena kita belum pernah mencoba, mungkin lebih kepada struktur manajemennya, mungkin itu Bu, itu aja Bu sedikit gitu ya. Terima kasih. Oke, gimana Andi, bisa menerima nggak? Oke Bu, bisa menerima Bu. Lebih dapat ini sih, dicerna sih. Puas Lebih dengan cepat jawabannya. dicerna ya? Ya. Oke. Mungkin sedikit tambahan dari saya ya, bagaimana memanajemen membangun organisasi industri itu ya. Jadi kalau kita bilang bagaimana memanajemen itu kan ada menyangkut 5M ya kalau nggak salah ya. 6 Bu, 6. Ada perencanaan, ada isinya apa, pengorganisasian ya, kemudian ada pengawasan, ada apa lagi? Koordinasi, mengatur, memimpin. Oke, jadi ada mengandung 6 poin ya. Jadi kalau menurut saya mungkin untuk mencakup manajemen membangun organisasi itu untuk menyakup hal ini 6 hal ini mungkin yang bisa menjawabnya itu dari analisis SWOT. Pernah dengar nggak analisis SWOT? Mungkin udah pernah bahas itu pada saat materi persaingan industri. Jadi analisis berisi tentang kekuatan, kelemahan, kemudian sama peluang dan ancaman gitu ya isinya ya kan, ada 4 poin ya. Jadi di situ setelah kita membuat analisis SWOT ini, apa peluang kita, kemudian apa kelemahan kita, dan kemudian apa yang menjadi peluang dan apa yang menjadi ancaman. Mungkin ini akan lebih mudah untuk membuat manajemen organisasi dari industri ini. Setelah kita tahu 4 poinnya tadi gitu. Jadi dari 4 poin ini akan membantu dari segi manajemen organisasi industri atau dari
6 poin yang tadi, yang isinya salah satunya ada perencanaan, ada pengorganisasian, sama pengawasan, kemudian ada kepemimpinan ya. Kemudian ada istilah lagi pengorganisasian, pengkoordinasi ya. Apa? Udah pernah belajar ilmu manajemen nih? Pengorganisasian. Ya, pengorganisasian, koordinasi, satu lagi apa? Pengawasan. Oke, pokoknya ada 6 intinya ya. Oke, jadi itu menurut saya. Gimana Andi bisa menerima? Atau bisa memahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, pertanyaan yang lain? Ada? Atau ada dari kawan-kawan yang lain ingin memberikan tanggapan terkait dengan soal-soal yang sudah diberikan oleh kawan-kawan seperti Mustafa, Rafli, Asfi, dan juga Andi? Nggak ada. Oke, berarti semua sudah bisa memahami dan menerima semua pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dan juga jawaban yang sudah diberikan oleh teman-teman semua ya. Oke, berarti presentasi untuk kelompok kedua mungkin bisa ditutup ya. Oke, atau mungkin masih ingin membuka sesi pertanyaan lagi? Gimana Rian? Sama moderator. Rian kan selaku moderator juga nih sama Ama. Gimana sama kawan-kawan? Oke. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup presentasi kelompok kedua? Dari Rahmatillah? Nggak ada. Oke, berarti sudah ada 4 pertanyaan. Gimana? Gimana Rahma ya, ingin memberikan tanggapan? Oke, tidak ada ya, berarti kita anggap tidak ada ya. Oke, berarti untuk presentasi kelompok kedua sudah kita tutup, dan untuk kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan semua tidak bisa ditanyakan lagi ya. Oke, berarti tadi sudah maju kelompok pertama dan kelompok kedua ya. Nah, untuk minggu depan mungkin nanti akan maju kelompok ketiga dan keempat ya. Ada 4 kelompok kan? Oke, ya, minggu depan mungkin akan maju kelompok ketiga dan kelompok keempat. Judulnya kebijakan industri menghadapi globalisasi dan kebijakan pembangunan industri ya. Oke, yang kelompok keempat emailnya sudah sudah saya buka dan sudah saya terima makalahnya. Dan yang kelompok ketiga itu udah kirim dan kalau misalkan sudah kirim itu dikirim ke email mana? Apa email atas nama saya sendiri atau email satu lagi? Gimana? Yang kelompok ketiga Rahmatillah ya, kalau nggak salah saya ya. Iya, Bu. Gimana? Udah kirim bahannya? Kalau misalkan sudah, itu dikirimkan ke email mana? Rafli, Bu. Oke, Rafli ya yang kirim ya. Gimana Rafli? Kali.